Oh iya, untuk teman-teman yang belum follow Instagram saya, bisa follow Instagram saya. Karena di Instagram saya juga memberikan postingan-postingan tentang kesehatan, kemudian juga membuka tanya jawab ya. Nanti kalau ada tanya jawab, silakan teman-teman bertanya di situ. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hamil yang masih hamil anak pertama biasanya masih bingung, masih banyak yang informasi-informasi dicari di luar sana. Kemudian apalagi kalau seandainya ada tetangga yang mengatakan gini, kok hamil perutnya masih kecil, jangan-jangan bayinya tidak sehat. Nah, jadi cemas ya. Nah, daripada ibu hamil bingung, mending tonton video ini sampai habis karena saya akan membahas kenapa sih hamil kok perutnya kecil. Perubahan yang pasti terlihat kalau seorang wanita sedang hamil itu memang terlihat dari perutnya ya. Perutnya makin lama makin membesar. Tetapi ada juga wanita yang perutnya tidak sama besar dengan wanita lainnya walaupun usia kehamilannya itu sama. Jadi tidak ada ukuran pasti ya seberapa besar ukuran perut saat hamil. Misalnya 2 bulan besarnya harus segini, 3 bulan harus segini, itu tidak ada. Jadi jangan membandingkan antara wanita satu yang sedang hamil dengan yang lainnya. Nanti malah berpikirnya yang aneh-aneh kalau seandainya dibanding-bandingkan. Karena tidak ada ukuran pasti ya. 3 bulan harus segini, 4 bulan harus segini, besarnya segini, berat janinnya segini, itu nggak ada ukuran pasti. Memang seiring bertambahnya usia kehamilan antara 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan ya, itu memang ukuran perut akan membesar. Tetapi tiap wanita bisa berbeda. Nah, jadi apa sih penyebab kenapa perut ibu hamil masih kecil ya dibandingkan dengan usia kehamilan pada ibu hamil lainnya? Nah, yang pertama itu kehamilan anak pertama. Nah, pada wanita yang hamil anak pertama, yang belum pernah hamil sebelumnya, itu memang otot-otot di perut itu masih kencang. Karena belum pernah melebar ataupun meregang sebelumnya ya. Sehingga saat usia kehamilan bertambah, itu tidak seperti kehamilan anak kedua, anak ketiga ya. Jadi perut ibu akan menunjukkan perut yang lebih kecil dibandingkan usia kehamilannya. Yang kedua, tinggi badan ibu. Nah, jadi faktor dari tinggi badan ini juga mempengaruhi besar kecilnya perut. Misalkan ya, tinggi badan ibunya 180 dibandingkan dengan ibu yang tinggi badannya 160, ini pasti sangat berbeda. Karena untuk tinggi badan yang 160 ya, saat usia kehamilan bertambah, ini akan lebih cenderung mendorong ke arah depan ya. Jadi perutnya nampak condong ke depan, jadi bulatnya ke depan. Tapi kalau seandainya tinggi badannya 180, ruang di perut kan jadi lebih banyak, jadi tidak terfokus ke depan saja ya, karena ruang di perut ataupun rongga perut jadi lebih luas. Nah, jadi bisa saja ukuran perutnya lebih kecil dibandingkan yang tinggi badannya 160. Jadi tinggi badan juga mempengaruhi besar kecilnya kehamilan. Yang ketiga, posisi bayi. Jadi posisi bayi juga mempengaruhi besar kecilnya perut saat hamil. Misalkan ya, ada kalanya ukuran perut itu kecil, ada kalanya ukuran perut itu besar, dipengaruhi oleh perubahan posisi bayi karena dia bergerak di dalam rahim. Apalagi nanti saat usia 32 sampai 34 minggu. Nah, ini dia bisa terlihat besar, bisa terlihat kecil karena perubahan posisi dari bayinya. Kira-kira posisi bayi ibu hamil di rumah bagaimana? Yang keempat, posisi rahim yang mendorong usus. Nah, misalkan posisi rahimnya itu mendorong usus ke arah belakang, ke arah atas. Nah, dengan posisi seperti ini ukuran perut akan terlihat lebih kecil dibandingkan misalkan rahimnya mendorong usus ke sisinya ya, ke sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri ataupun ke bagian sisi rahim. Nah, ini akan terlihat lebih besar dibandingkan saat rahim mendorong usus ke arah atas maupun ke arah belakang. Yang kelima, jumlah bayi yang dikandung. Nah, misalkan bayinya 1 ya, biasanya tidak sebesar yang bayinya 2 ya, ataupun anak kembar. Nah, jadi tentu kalau seandainya ibu di rumah hamilnya anaknya kembar, tentu akan tampak lebih besar dibandingkan dengan ibu yang hamilnya hanya 1 anak ataupun 1 bayi. Yang keenam, cairan ketuban. Nah, tentu ya, cairan ketuban yang
banyak, ini akan terlihat perutnya akan lebih besar dibandingkan dengan ibu hamil yang cairan ketubannya lebih sedikit. Tahu cairan ketuban banyak atau enggak dari mana, Dok? Ya saat dokter melakukan pemeriksaan ya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan penunjang ya, misalkan dilakukan USG ataupun pemeriksaan tambahan lainnya. Nah, di sini baru tahu air ketubannya itu banyak ataupun sedikit. Jadi tidak bisa hanya dilihat dari perutnya, oh ini air ketubannya banyak, oh ini air ketubannya sedikit, itu nggak bisa ya. Yang ketujuh, gangguan pertumbuhan. Misalkan saat diperiksa oleh dokter, bayinya itu ada gangguan pertumbuhan ya, ataupun kelainan genetik ya. Nah, ini memang akan terlihat perutnya itu kecil karena gangguan pertumbuhan pada bayinya sendiri ya. Bisa juga kalau seandainya bayinya kekurangan gizi, kekurangan nutrisi ya, pertumbuhannya menjadi tidak normal, ataupun yang tadi karena adanya kelainan genetik. Nah, ini diketahui memang setelah dokter melakukan pemeriksaan ya. Tidak bisa hanya dilihat terus tetangganya bilang, oh ini bayinya kekurangan gizi nih, oh ini bayinya kekurangan nutrisi, itu nggak bisa. Apalagi, oh ini bayinya gangguan pertumbuhan, ya nggak bisa ya, memang harus dilihat oleh ahlinya ya, jadi jangan sembarangan. Jadi ibu hamil tidak perlu khawatir ya saat misalkan diperiksa oleh dokter, oh ini janinnya normal, beratnya normal ya, kemudian ukuran bayinya normal, pertumbuhannya bagus, ketubannya bagus ya, posisi plasentanya bagus ya, itu ibu hamil nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah dengerin omongan tetangga yang aneh-aneh. Jadi memang harus didengarkan yang ahlinya saja biar nggak bikin pusing. Nah, jadi ibu hamil memang perlu melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya ya ke dokter ataupun ke bidan ya. Kalau ke dokter spesialis nanti dilakukan pemeriksaan panggul, pemeriksaan USG ya, untuk melihat kondisi di dalam perutnya ya, perkembangan bayinya. Kemudian perut ibu biasanya akan mulai menonjol itu antara usia kehamilan 12 sampai 16 minggu. Nah, ada juga yang lebih lambat. Nah, tapi kalau seandainya pas diperiksa dokternya bilang nggak apa-apa, aman, normal, ibu jangan khawatir, jangan memikirkan omongan orang lain. Oke ya. Nah, itu tadi ibu hamil di rumah, penyebab kenapa perutnya kecil ya saat hamil tidak besar. Itu memang ada beberapa faktor tadi penyebabnya, jadi bisa diulangi, bisa dipahami kenapa perut bisa kecil saat hamil. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Silakan like, share, ataupun komen di video ini. Terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa.